Legenda Banyumudal. Legenda Banyumudal merupakan sebuah legenda yang berkembang di Kabupaten Pemalang, tepatnya di Kecamatan Moga. Zaman dahulu kala, terdapat sebuah tempat yang jauh dari keramaian kota Pemalang, tepatnya di sisi selatan Pemalang, di Kecamatan Moga. Di situ terdapat seorang wanita yang cantik parasnya dan baik hatinya. Wanita tersebut bernama Roro Juminten. Roro Juminten selain baik hatinya, dia juga santun dan suka menolong. Dia mempunyai kelebihan, dia serba kecukupan, dan tak pernah kekurangan air walaupun musim kemarau yang panjang. Pada suatu hari, datanglah beberapa warga desa ke tempat Roro Juminten, dengan tujuan ingin meminta bantuan kepada Roro Juminten. Karena ketika musim kemarau datang, selalu terjadi kekeringan panjang yang menyebabkan gagal panen di desa mereka. Dengan senang hati, Roro Juminten pun menerima kedatangan mereka. Seorang di antara mereka berkata, "Selamat siang Roro Juminten. Tujuan kedatangan kami kemari adalah kami ingin meminta bantuan kepada Roro. Karena setiap musim kemarau seperti saat ini, kami selalu kekurangan air. Bahkan akhirnya panen kami pun gagal karena kekeringan." "Oh ya saudara-saudara, baiklah, saya akan mencoba untuk membantu kalian. Namun saya tidak menjanjikan. Manusia boleh saja berusaha, namun hanya Tuhanlah yang menentukan," kata Roro Juminten. "Baiklah Roro Juminten, terima kasih sebelumnya." "Iya Roro, apapun hasilnya, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih atas itikat baik Roro untuk membantu kami," sahut para warga. "Baiklah para warga, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu mengatasi permasalahan ini." "Baik Roro, kami izin pamit terlebih dahulu." "Baiklah, silakan," sambung Roro Juminten. Setelah para warga meninggalkan kediamannya, kemudian Roro Juminten bersemedi selama 3 hari. Dalam semedi tersebut, ia bertemu dengan Dewi Rantamsari. "Sendiko Dewi Rantamsari, apakah saya bisa untuk membantu para warga yang datang kepadaku? Mereka kekeringan selama kemarau panjang ini." "Tentu bisa. Warga desa bisa memperoleh air dengan memenuhi 3 syarat, yaitu mengorbankan jaka muda, menyediakan urjak polo, dan mengorbankan gadis yang masih suci," jawab Dewi Rantamsari. Namun Roro Juminten merasa keberatan, kemudian menawarnya. "Bolehkah syarat itu kami ganti dengan kepala kerbau, bubur sumsum, dan ayam yang masih darah?" "Sepertinya jika diganti seperti itu tidak sebanding dengan apa yang mereka inginkan," sahut Dewi. "Namun persyaratan di atas terlalu berat bagi kami, Dewi." "Baiklah, permintaanmu saya turuti. Namun, letakkan syarat tersebut pada tempat itu, dengan waktu yang tidak boleh melebihi batas." "Baiklah, Dewi, saya akan mengusahakan hal tersebut." "Ya, baiklah. Laksanakan pada tempat yang telah ditentukan. Dan jangan lupa sediakan minuman berupa kopi, teh, air kelapa, juga rokok serta kemenyan," kata Dewi Rantamsari. Setelah bersemedi, lalu Roro Juminten mengumpulkan warga. Roro Juminten menyampaikan apa saja yang perlu disiapkan oleh warga untuk memenuhi syarat yang ada. Roro Juminten dan warga pun mempersiapkan semuanya. Roro Juminten berkata, "Saya mohon untuk bapak-bapak membuat bambu runcing untuk menggarang kepala kerbau itu." "Baik Roro," sambung mereka. "Untuk yang lain, silakan mempersiapkan syarat yang lainnya." "Baik Roro," sahut warga. Setelah semuanya selesai, Roro Juminten memberikan arahan. "Silakan warga yang lain membawa perlengkapan sesaji dan mengikuti saya," kata Roro Juminten. Mereka menuju ke suatu tempat dan memendam kepala kerbau, lalu menancapi bambu di sekeliling sesaji. Setelah selesai, salah seorang mereka berkata, "Mari kita tinggalkan tempat ini." Roro Juminten pun hanya berdiam dan berharap supaya ada air yang muncul. Perlahan-lahan, air tersebut keluar dari tempat sesaji, dan semakin banyak. Melihat ada aliran air yang semakin deras, salah seorang warga yang langsung melihatnya berlari ke tempat sesaji. "Wah, ada air. Hei, kemarilah. Di sini banyak sekali air yang keluar. Ayo, cepatlah kalian semua ke sini dan melihat ini semua." Kemudian warga yang mendengar teriakan tersebut langsung pergi ke tempat sesaji. "Wah, benar, ada air. Kita tidak akan kekeringan lagi. Terima kasih Roro. Kau telah membantu kami semua. Tanpa bantuanmu, air ini tidak akan muncul. Kami semua sangat berterima kasih padamu, Roro Juminten," kata salah seorang warga. "Saudara-saudaraku,
Ini semua berkat Tuhan. Kita harus bersyukur atas kejadian ini pada Tuhan. Berkatnya lah air ini bisa muncul di sini, kata Roro. Baik, baik, terima kasih atas nasihatmu Roro Juminten, kata salah seorang warga. Ternyata air tadi mengalir kemana-mana, dan sepanjang tempat mengalirnya air tersebut membentuk sebuah aliran sungai, dan warga menyebutnya dengan Sungai Geranggang. Sungai itu ternyata mengalir semakin ke utara hingga mengalir sampai ke tempat wisata Cempaka Wulung. Orang Jawa yang melihat air yang memancar tadi menyebutnya dengan mudal-mudal. Maka oleh warga daerah tersebut dinamai Banyu Mudal, yang berarti air yang memancar deras. Desa tersebut berada di sebuah kabupaten Pemalang, tepatnya di Kecamatan Moga.